Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, welcome back to CVP Talk Zone. Balik lagi bareng aku, Kiyu. Dan di samping aku kita kedatangan dua orang yang sangat spesial, yaitu Ketua OSIS MAN 19 Jakarta dan Ketua OSIS MAN 22 Jakarta. Oke, boleh dong kenalin dulu nih ke viewers. Oke, kenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Royan Syarif Abdurrahman. Saya Ketua OSIS MAN 22 Jakarta dan kebetulan saya juga anggota CVP MAN 22 Jakarta. Oke, terus Ya, perkenalkan nama saya Rezak Semuawana, biasa dipanggil Pablo, kalau nggak Rozak. Dan kebetulan saya juga anggota Sinias MAN 19 Jakarta. oke, mantap. Jadi aku manggilnya Royan dan Rozak? Rozak. Rozak nih serius. Serius, Rozak. Serius Rozak. Ya udah, oke, Royan dan Rozak. 2R. Iya. Tapi ini emang sepi kayak gini ya? Kayaknya butuh Kayaknya seru nih ya. Seru kali ya kalau Ya. musik. Operator tolong musik dong. Oke, Oke. nah gini kan enak. Nah, Oke. lebih santai ya, lebih Betul. santai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa lancar. Lancar banget. Oke. Kalian kesibukannya akhir-akhir ini apa? Apa tuh? Kesibukan akhir-akhir ini. Mm-mm. Tidur mungkin ya, tidur. Tidur, membantu orang tua. Iya, bantu orang tua di rumah. Nonton Kultum juga, nonton Nonton Kultum. kultum ya. itu mah wajib nggak sih Itu nonton wajib kultum? sih. Iya. Jadi sebagai anak madrasah kan. Rozak? Saya sendiri sih kesibukannya lumayan banyak di masa ini. Oke. Kebetulan saya menjadi salah satu marbot di masjid dekat rumah. Waduh, keren. Terus saya juga suka bangunin orang sahur. Dan tentu saja sama seperti sivitas madrasah lainnya, kita juga nonton kultum. Betul. Tidak lupa, itu tolong diperingatkan kepada teman-teman. Jangan Buat coba SOP. ingetin, tolong jangan lupa Wajib absen. ya, wajib. Absen. Jangan lupa absen. Absen di link yang dikasih dari kelas, tolong. Dari sekolah masing-masing ya. Betul. Terima kasih banyak. Absen tatap muka jangan lupa selfie. Nah, ya. iya, Nonton itu. Kultum. Juga wajib itu. Itu kalian nonton kultumnya kan? Wah, nonton. Nonton dong. Kan wajib, harus ya, wajib, harus. wajib. Jangan satu foto dipakai buat setiap hari. Itu nggak boleh kan yang begitu ya. Itu korupsi itu. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol kali ya. Oke, motivasi kalian jadi ketua OSIS tuh apa sih? Dari Bang Royan dulu. Dari Bang Royan dulu. Oke. Kalau jadi ketua OSIS mungkin karena pengen nyoba hal-hal yang baru kan, sesuatu hal yang baru. Karena kalau di SMP bisa dibilang gue anak yang inilah nggak terlalu aktif di sekolah. Makanya di sini ada peluang gitu kan jadi ketua OSIS ya kita ikut aja lah gitu, daftar gitu. Kalau Rozak? Kalau gue sendiri awalnya termotivasi. Panjang nih. Panjang, gak nih. apa-apa, gak apa-apa. Kayaknya kepanjang. Oh iya. Ada 3 bab. Jadi awalnya gue termotivasi buat jadi ketua OSIS. Awalnya karena gue menonton film yang judulnya ada judul filmnya itu Spider-Man. Spiderman. Oke. Spider-Man-nya ini si Tom Holland. Tom Iya, Holland. iya. Iya, iya. Awalnya dari situ. Terus gue ngeliat gimana caranya si Spider-Man ini bisa menjadi superhero yang baik, bisa menjadi pengayom dari teman-temannya. Itu pertama. Itu sebenarnya nggak yang terlalu konkret sih. Terus kedua, gue terinspirasi juga dari ada abang kelas. Kita shout out dulu buat Bang Riana Lutfi Ahmad. Itu ketua OSIS sebelumnya. Betul. Dia tuh yang sangat menginspirasi gue. Dia tuh kayak gue ngeliat gimana dia cara memimpin, gimana dia cara approach anggota-anggotanya, terus gimana dia bisa motivasi gue biar lu pasti bisa. Terus gimana dia selalu ya ngasih hal yang positif gitu. Itu ada juga shout out buat Bang Riana Lutfi Ahmad. Terus yang ketiga ini bukan yang ketiga. Iya, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ada niatan transformasi diri loh. Oh, Jadi sebelumnya gue di MTS itu kebetulan anak yang kurang baik, sangat kurang baik mungkin, dan ya seperti itulah. Dan ini adalah mungkin menjadi ilham atau ya pembelajaran gimana gue bisa menjadi pribadi yang baik. Dan di balik itu kan semua menjadi ketua OSIS tuh punya tanggung jawab yang besar. mulia pasti mulia. Nggak mulia juga.
Mulia sih sebenarnya. Mulia, Pasti lah. oke. Apalagi kan Bang Irja tadi yang katanya pas di MTS tuh agak ini kan, iya. terus pengen berubah. Berubah gitu. menjadi lebih baik. Itu ya menjadi ingin utama gue. Jadi gimana gue menjadi pribadi yang baik, terus menjadi seorang teladan. Betul, betul. Keren banget sih. Terus nih ngomong-ngomong tentang ketua OSIS, selama proses ada nggak sih proses keseruan saat pemilihan calon ketua OSIS? Dari Bang Royan aja. Coba boleh dong cerita. Oke, ini cukup panjang ya karena memang di sini tuh baru kemarin gitu peraturan apa namanya pemilosnya itu diubah gitu. Iya, Yang benar. tadinya cuman hanya boleh anggota OSIS, sekarang semuanya boleh. Semuanya gitu. boleh. Ya. Walaupun dia nggak OSIS Tuh, sebelumnya ya. jadi Iya. jumlahnya ada 5 paslon ya? Iya, 5 paslon. Dan itu bikin gue secara pribadi kayak ngedon juga Iya, pasti kan. Jadi persaingannya juga meningkat Betul, ya sih? karena suaranya juga makin kepecah segala Betul. macem kan. Makanya mau nggak mau kita harus mikir caranya biar kita bisa nyari suara gitu. Satu suara. Nyari suara, betul. Gitu sih. Dari Razak sendiri? Keseruannya. Iya. Sebenarnya kalau dari keseruan kita bisa bedain seru sama tegangnya juga ya. Iya, betul. Mirip-mirip lah ya. Betul. Adrenalin kepacu juga. Betul. Jadi keseruan yang pertama tuh ini kebetulan menjadi salah satu titik temu gue juga menjadi sama Bang Roy. Iya, betul. betul. Jadi saling kenal kan? Pada saat itu dari DKI Jakarta tuh ada program pendidikan politik Iya. Bangsaan dunia. politik, ya. ya. Kes Bampol dari pengelola Kes Bampol, dan di situ gue bertemu Bang Royan, dan di saat itu juga gue sedang memproses bagaimana menjadi salah satu paslon di sekolah. Sebenarnya sama halnya kayak di Mandul gua. kata. Semua orang tuh, semua sivitas 19 yang sudah mengikuti LDKW tapi boleh, walaupun dia OSIS enggak, tapi boleh. Tapi ya itu juga gimana mengekspresikan kebebasan berdemokrasi Berpendapat, di 19. Jadi tidak melulu yang hal yang eksklusif hanya untuk OSIS dan Betul, lain-lain. Itu menjadi tantangan juga. Dan juga pas ada acara tersebut di Kes Bampol itu di Cisarua lebih tepatnya, itu kan harus ada pemberkasan dokumen dan lain-lain. Betul. Dan di situ kebetulan ada Salsa Wilanya juga pada saat itu. Ketua Sineas. Ketua Sineas. Betul. Jadi kita tuh beda paslon pada saat itu. Terus ada Takia Rana Haura juga selaku wakil gua. Jadi dia di situ tuh Dimension. kita bertiga itu harus memenuhi pemberkasan foto ya, ada fotonya. Nah itu kan sempat menjadi kayak, aduh bingung nih fotonya gimana, Betul, kita betul. lagi di hotel segala macam. Terus ada beberapa miskomunikasi yang mungkin dari BPA sebelumnya kayak, ini harus anak-anak harus pakai seragam merabu ya segala macam. Terus kita juga nggak ada, ya kita nggak bawa seragam pada saat itu. Iya, Kayak iya. mentok-mentok, kebetulan hari pertama kita punya seragam batik. Akhirnya diserentakkan aja semuanya, kita pakai seragam batik di foto. Apa aja gitu yang Ya, ada. yang merepresentasikan 19 betul. itu sih. Terus ada juga ketika kita lagi masa-masa kampanye ya, itu lumayan tegang juga, gimana psywar ya kalau kita bilang. Betul. Ada psywar antara paslon satu dan paslon yang lain. Iya. Tapi itu juga nggak, ya menjadi tantangan kan. Terus kita juga belajar bagaimana kita respect satu sama lain, gimana kita kan ya bukan menjatuhkan personal, Bukan. gimana ada batasannya, dan di luar itu kita juga pun masih ngobrol-ngobrol juga sih pada saat itu kan, kita masih aman-aman aja. Itu sih keseruannya, tegang juga. Betul. Tapi di sono juga ini ada arak-arakan juga gitu di sono. Arak-arakan. Banyak. Iya, Kampanye. dari kelas 10 gitu kan. Paling bukan arak-arakan ya. Takutnya kalau arak-arakan itu kan menuju hal yang anarkis nanti. Bisa menyebabkan yang palingan cuma poster, ada banner. Disuruh bikin kan gitu. Iya, ada alat kampanyenya pasti ada media kampanye. Terus pas debat juga pasti menegangkan gitu. Wah, itu Pasti debat itu. lumayan menegangkan banget, apalagi di situ ada para pimpinan kan. Iya. Terus antara kita satu sama paslon lain kita berargumen. Betul. Tapi ya baik lagi, itu cuma karena
ya di momen itu aja. Formalitas Di luar aja itu sebenarnya. Formalitas. Di luar itu kita masih baik Masih bisa bisa aja, ngobrol. kita masih ngobrol. Dan pada akhirnya kan walaupun ya siapapun yang terpilih dari beberapa paslon itu kan pastinya menjadi ya salah satu BPH kita juga. Iya, betul. Dan mana kita kan ya mungkin Kerjasama bareng ya, tetap. pasti tentunya di akhir itu bakal kerjasama bareng. Sampai akhir jabatan. Nah, itu. Dan itu juga menjadi tantangan juga. Betul. Gimana kita yang tadinya kita habis cyber Iya, gitu, segala macem kan. terus kita menjadi Buat satu dukungan, tim ya. yang akan melanjutkan OSIS itu. Ya itu sih. Pasti ada prosesnya kan. Iya, Pasti. pasti perlu waktu. Penerimaan lah ya. Betul. Terus tadi aku sempat dengar juga dari Rozak kalau misalnya yang ikut yang nyalonin diri sebagai ketua OSIS tuh harus yang ikut LDKO. Betul. Jadi kalau misalnya dia OSIS tapi dia nggak ikut LDKO itu dia boleh apa nggak? Nggak ada OSIS yang nggak ikut LDKO. Oh jadi semuanya ikut? Semua orang ikut. Jadi kita di Mas itu dibedakan ya, ada LDKS dan LDKO. LDKS itu yang umum yang semuanya satu angkatan. Iya, betul. Nah LDKO ini untuk para pendaftar yang ingin ikut OSIS tapi ya udah itu pasti semuanya ingin mendaftar OSIS gitu. Tapi kan dari semua yang ikut LDKO nggak semuanya diterima OSIS. Jadi mungkin ada beberapa orang 5 atau 4 orang yang nggak terima dan ya dia sah-sah Iya. aja untuk mengikuti ajang kompetisi Pemilu OSIS. Betul. Tapi itu LDKO itu pas udah jadi anggota kan berarti ya? Enggak, Oh, enggak? jadi anggota. Oh, Jadi sebelum jadi anggota. LDKO di Mas Bebas itu menjadi salah satu tahap seleksi untuk mengikuti Anggota OSIS, ya, anggota OSIS. Iya, menjadi salah satu seleksi juga. Gimana kita menilai keaktifan dia di LDKO tersebut, terus gimana kita melihat bagaimana dia bonding dengan yang anggota-anggota yang lain kan pasti kan banyak. Gitu. Menjadi salah satu ya penilaian di assess juga ketika LDKO. Oke. Kalau Rozak nih, lu tuh dipilih sama BPH sebelumnya atau emang ngajuin diri nih jadi ketua OSIS? Oh ya, untuk itu jadi kita ada yang namanya voting. Jadi kita dipakai dalam satu organisasi di periode sebelumnya ya. Jadi itu kita setiap divisi atau setiap komisi itu bisa mengirimkan 2 atau 3 kan, 2 pasangan calon. Terus 6 pokoknya dari 6 dari OSIS, 6 dari yang bukan OSIS tuh yang nggak ikut OSIS yang Oh, di luar OSIS LDKO, berarti ya? iya, Di luar OSIS ya. Tapi yang udah ikut LDKO. Ah. Pokoknya itu ada 12 orang dan lain-lain. Nah terus untuk dari 6 itu kita pangkas dari 12 itu kita pangkas menjadi 6 kan pasti ada tahapan-tahapannya. Iya, betul. Jadi itu kita sempat dengan BPH yang lalu dan koordinator Kabit lah dari Kabit. Iya. Itu kita tes, bukan tes ya, istilahnya adu kayak persuasi, adu pidato lah. Jadi dari 12 orang itu kita pidato di depan para BPH dan dari situ BPH itu bisa menilai oh kira-kira dilakukan voting lah dari atas sampai bawah. Jadi internal dulu, internal ya? Internal dulu, betul. Jadi ada proses seleksi internal. Terus nanti dilanjutkan ketika internal itu sudah selesai, baru pasangan dari nomor orang itu dipasang-pasangkan, lalu dicalonkan sebagai paslon. Seperti itu. Kan tadi kita udah bahas ya tentang LDKO. Betul. Karena aku kebetulan juga BPH MPK. Kalau kita nih LDKO-nya gimana tuh Yan? Itu setelah jadi anggota OSIS. Iya, ya, setelah jadi anggota jadi OSIS. gitu. Dan pertama kali juga ya kita Ya, pertama ngadain kali di LDKO. angkatan kita gitu. Heeh, First time. betul. Nah, kalau LDKO kita tuh kita ngebahas proker-proker kan. Nah, kita tuh nyusun proker sendiri dari setiap sekbid. Nah, kalau misalnya Rozak kayak gimana? Di Oh, 19? kalau kita menyusun program perseksi bidang itu sebenarnya berdasarkan legasi dari periode sebelumnya sih. Dan terus kalau memangnya misal kita ingin menambahkan dari kayak ya kita mau nyobain ada program baru nih, kita pengen ada program baru, ya itu disasarkan saja. Namun kita udah punya patokan dari yang turunan dari iya, dari turunan-turunan ya. Betul. kita tinggal misalnya ini kurang besar kita itu dibebaskan juga. Terus tadi kan ketika LDKO dengar dari teman-teman dua katanya itu nyusun program ya. Betul. Iya. Program kerja. Berarti ingin tanya aja sih maksudnya dari situ tuh ditentukan berdasarkan dari perkabit gitu atau nanti dirembukan semuanya atau dia ditentuin sama ketua OSIS-nya atau gimana? Kalau program kerja sendiri itu emang kita ngasih ke
kabitnya gitu. Oh, kabit. Ya, kita nyuruh mereka ini buat dirembukin lah sama sekbitnya gitu, anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya. Ya, dan buat yang program-program turunan yang tadi di mention sama Bang Irja tadi, itu mungkin kita bisa jadi kita inovasiin lagi gitu. inovasiin Kita inovasiin lagi. Jadi ya nggak sama lah sama yang kemarin, biar nggak monoton lah ya. Ya betul sih, sama halnya kayak kalau kita kan bisa dibebaskan untuk Betul. aku mau ada program misalnya Hari Spider-Man dunia bisa kita tambahkan, tergantung ya suka-suka pada diri kita aja sih. Kalau misalnya di proker itu ada ini nggak sih campur tangan guru? Tentunya ada. Jadi kita setiap program kerja harus menunjuk namanya satu guru pembimbing. Nah, guru pembimbing itu yang gimana bakal mengawasi, memprovide urusan ke ya guru-guru lain, dan juga administrasi pun kadang dibantuin juga ke TU dan lain, proposal dan lain, itu menjadi salah satu ya pembimbing kita, guru pembimbing. Dan itu tanpa mengeluarkan tugas pembina OSIS ya. Jadi guru itu khusus di acara tersebut. Misalnya Sorry, berarti ini bukan beda sama pembina OSIS, itu beda? Beda. Jadi kita misalnya kayak acara kemarin di MAN 19 ada Gemar Ramadan, seperti pesantren kilat. Kita menunjuk salah satu guru agama di sana. Nah, di situ kita konfirmasi dan lain-lain. Terus kita juga harus berkoordinasi dengan pembina OSIS. Selaku ya pembina OSIS harus tahu tentang ini. Jadi yang benar-benar bakal ngebantu kita di acara tersebut ya guru pembimbing gitu. Dan rata-rata misalnya kayak kemarin tuh karena acara Gemar Ramadan, kita menunjuk ya orang yang berkapabilitas kayak ini guru agama. Betul. Kalau nanti misalnya ada acara class meeting atau acara seni dan lain-lain. Guru olahraga gitu. Guru olahraga atau kita Bisa, guru iya, seni. Iya. Berarti setiap acara beda. Betul. Nah, itu, Setiap iya. acara beda ya. Oke, berarti beda lagi ya sama pembina. Beda. Oke. Mungkin yang lebih mengawasi secara general. Terus selama pelaksanaan program selama masa jabatan kalian nih, kalian merasa ada kesulitan nggak? Oh, pasti. Terlebih ke komunikasi dengan guru ya, komunikasi dengan guru. Birokrasi. Iya, betul, birokrasi. Karena emang kalau misalkan program sekolah kan OSIS juga diikutsertakan dan ada panitia dari pihak guru juga. Nah, itu memang kadang ada miskomunikasinya gitu. Makanya biar nggak ada miskomunikasi, kadang kita ngomonglah ke pembina kita gitu, Bu, kalau misalkan ada masalah begini, solusinya apa gitu. Nah, nanti mungkin pembinanya nanti ngomong ke panitia guru gitu. Kalau misalnya Rodolf? Kalau yang namanya problem atau kendala itu pasti ada. Pasti ada. Tapi yang pasti kita tahu gimana kita menghandle-nya, gimana kita mencari jalan keluarnya. Ya itu sama kayak halnya kalian. Pertama kita, kalau dari gue sendiri, kalau gue nanganin tuh kita berkumpul lah dari BPH. Kita ini kira-kira gimana. Terus kita baru ke pembina OSIS. Nanti dari pembina OSIS mungkin bisa menyalurkan, kalian bisa sini. Karena emang kalau BPH sendiri terus buntu kan susah kan ya. Emang butuh pembina. Betul. Sebenarnya betul. Kita butuh sosok yang lebih dewasa kalau kita bilang ya. Dewasa atau dewan guru yang pastinya yang diharapkan dari anak-anak, dari misalnya dari Royan itu pasti yang solutif. Dipertegas lagi yang solutif. Jadi jadi gini aja. Pasti kita maunya mempunyai pembina atau kita mau punya guru yang memberi solusi, support dan lain-lain. Alhamdulillah di MAN 19 dari guru-gurunya itu sangat suportif dengan organisasi MAN 19 ini, OSIS MAN 19. Itu alhamdulillah ya. Lancar. Alhamdulillah lancar. Dari pembinanya juga, Wakasis dan lain-lain, dan seperangkat wakil yang berhubungan dengan organisasi itu sangat alhamdulillah. Berarti aman ya. Nggak aman-aman juga, Aman tapi ya? maksudnya alhamdulillah selalu support. Oke. Tentunya sih. Itu kan bagaimana dia job desk-nya selaku. Iya, betul. Dan waktu-waktu. Betul. Oke, next boleh dong cerita tentang misalnya program kerja terbesar atau kayak kerjasama terbesar kalian nih selama di OSIS MPK. Oke, kalau mungkin dari MAN 22 belum ada sih, belum ada ya. Belum ada proker yang gede-gede banget gitu. Tapi insya Allah mungkin nanti pas acara ulang tahun MAN 22 ya. Jakarta ya. Oke, Bisa ini ditunggu kan ya. udah ada panggung gitu kan.
bisa lah kita manfaatkan untuk membuat acara-acara yang lebih besar gitu kan, mengundang artis-artis atau orang-orang yang ternama gitu masuk sini gitu kan, gitu. Maksudnya Nona juga Bang Brian berarti ini salah satu bisa dibilang turning point atau revolusi dari periode sebelumnya. Emang periode sebelumnya nggak ada? Atau? Belum ada sama sekali. Belum ada. Iya. Doain aja semoga Doain pas aja, doain. angkatan kita ada. Iya. Tentu saja dari Bang Brian memang Tentu saja. inovatif. Insyaallah, Betul, insyaallah. betul. Terus izin ya gue, Ya. kalau dari Mas Brenda sendiri sebelumnya itu ada acara-acara yang momen besar, ya pasti kan event sekolah itu kan sebenarnya ya kita nggak boleh menganggap itu hal yang kecil. Iya benar sih, benar. Terus kita juga bisa menyempelkan, kita bisa pandang sebelah mata. Sebenarnya itu semua acara yang besar. Semua itu acara yang pasti memiliki manfaat untuk para sivitas. Terus ya kalau kita ngeliat ada salah satu acara kayak kita buat kelas meeting, terus ada juga Arvelas. Jadi Arvelas tuh kayak art festival ya, seni. Terus ada musik, ada pertunjukan drama ya dan lain-lain. Itu tuh salah satu yang besar. Terus kalau emang kita yang acara ulang tahun dari Mas sih sebelumnya ada acara namanya Makrobrab. Itu di periode Ngadain lomba-lomba ya? Betul, lomba-lomba. Terus kita sempat mengundang salah satu ya artis. Nah, di sini kan kalian sebagai ketua OSIS, gimana sih kalian ngelihat kinerja OSIS selama ini? Boleh deh dari BPH dulu, dari kinerja BPH. Benar, terus. Tadi udah tadi gua. Oke, kalau dari kinerja BPH tentu saja kalau emang kita udah berkata yang namanya BPH ya, Badan Pengurus Harian itu terdiri dari sekretaris, dari bendahara. Dan kalau kita lihat juga rata-rata yang mengisi itu kan orang-orang yang sebelumnya kita berkompetisi, kita bertanding gitu. Betul. Dan gue tahu dari BPH Ngan 19 sendiri tuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang pastinya berkapabilitas dari segi skill dan lain-lain pasti bisa mengayomi dari organisasi tersebut. Jadi kalau untuk kinerja BPH mungkin pertama ya kalau dari awal periode itu pasti ya ada lah yang namanya kita masih baru, kita masih mungkin beradaptasi dan lain-lain. Itu tuh menjadi salah satu kendala ya, masih ada masih malas lah ini. Terus apalagi kita masih baru, suka masih ada yang namanya perselisihan dan lain-lain, suka ada perang dingin lah dari Betul. Ya seperti itu. Tapi seiring kitanya berjalan waktu, untuk dari kinerja Badan Pengurus Harian itu dari Man 19 tuh gue sangat ini Hebat. orang-orang yang mampu dalam situasi apapun ya. Kalau emang dari gue gue coba tanya, ini gimana ya teman-teman, pasti Muncul ide-ide pasti teman-teman ini selalu ngebantu gue, ngebantu organisasi ini untuk ya yang lebih baik, menjadi yang lebih bagus. Dan kalau BPH gue itu pasti sangat bagus. Keren ya. Keren banget. Soalnya tuh untuk teman-teman BPH Di belakang ya. Benar. Oke, mungkin kalau dari Man 22 sendiri kan ya, karena emang sebelum jadi BPH kan kita juga jadi saingan kan. Betul. Ya. Dan orang-orang ini tuh pasti punya ambisi dan pasti ya berkapabilitas lah ya. Betul. Dan sebelum jadi itu pasti mereka udah bersiap lah, siap nggak jadi ketua OSIS mungkin gitu kan. Gitu. Nah makanya setelah jadi BPH pasti ada kekurangan yang mungkin harus kita tutupi lah bersama gitu. Misalnya gua kurang di sini nih, nah misalnya wakil gua lebihnya di sini, nah itu pasti tertutup kan gitu. Nah makanya alhamdulillah sih dengan seiring jalannya waktu kan kita masih bisa jalan bareng-bareng gitu. Gimana kita melakukan yang namanya bonding ya, Betul. antara BPH mana ini. Maksudnya kalau kita ngeliat dari BPH-nya nggak beres gimana organisasi? Nah itu Iya. atasnya aja udah nggak beres kan, apalagi Gimana bawahnya. Nah itu sebenarnya kata-kata yang harus diucapkan nggak boleh diucapkan kayak itu dari atasan yang nggak beres. Kalau itu nggak boleh. Sebenarnya. Ini kita kan maksudnya BPH sendiri. Oh, BPH sendiri. organisasi. Betul. Oh. Jadi kita menyinggung diri kita sendiri. Dalam lingkup organisasi. Betul. Soalnya itu lumayan sensitif. Iya. Atasan kok nggak beres nih. Nggak boleh. Ya, misalnya ketua OSIS yang nggak beres Ya, kan. itu. Nah, Lanjut. nggak apa-apa kan? Oke. Kan tadi udah BPH nih. Kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau misalnya dari diri kalian, kalau misalnya ada anggota
yang bikin kasus yang nggak mencerminkan bahwa dia itu OSIS. Gimana tuh tanggapan kalian? Apakah Bang kalian Royan bakal dulu. langsung ngasih surat peringatan atau gimana? Pasti kita kasih surat peringatan itu. Cuman ya Tegur dulu. ada prosesnya lah ya. Kalau misalkan mereka melanggar yang beberapa pasti cuman kayak teguran. Nah, apalagi yang telat piket. Nah, Nah, itu telat dia. piket tuh biasa gua turun langsung buat negur mereka biar kasihlah kerjaan mereka tuh, suruh gelar karpet lah atau mungkin ngebantuin piket gitu sih. Ya, kalau dari gue sendiri untuk anggota-anggota yang emang kurang mencerminkan bagi OSIS, betul ya itu ya. Gue sebenarnya nggak yang selalu bakal ngomel dan SP dan lain-lain. Sebenarnya gue bakal ngasih waktu, gue bakal ngeliat nih orang kayak gimana. Karena gue rasa dari seleksi kita sudah masuk OSIS, dari kita seleksi wawancara dan lain-lain, itu harusnya sudah menunjukkan bahwa kita orang yang berkapabilitas untuk masuk organisasi OSIS. Udah siap ya berarti? Betul, udah siap. Betul. Ya oke lah, mungkin kayak kedisiplinan dan lain-lain. Itu dari kalian ya, untuk kalian anak-anak anggota yang baru untuk masuk OSIS itu sebenarnya sudah menjadi bare minimum kan? Betul biar Gimana? Oh pasti kita menjadi ketuanya. Pasti gue ngeliat dari situnya dulu. Tapi tentunya kalau emang misalnya tidak ada perubahan, kalau gue sendiri gue referensi gue lebih suka datang, gue ngobrol, gue tegur Deep secara talk. ya nggak deep talk sih. ngobrol aja biasa ya. Ngobrol. Biar menemukan solusi. Iya, terus tentunya hal-hal tersebut kan yang namanya yang mungkin dia lupa atau mungkin terlena dan lain pasti harus lah. Kalau gue lebih suka ya itu kita ajak ngobrol dan lain-lain. Terus gimana lo mau gimana disolusi dan itu gue sering ngobrol. Ya, gue setuju sih. Gue setuju karena emang kalau misalkan nggak kita begitu, mereka nggak bakal sadar kan. Betul. Mereka nggak bakal sadar. Dan gue juga sangat menghindari yang namanya menegur orang tuh di depan Banyak orang. Iya, itu pasti, itu bener-bener. pasti. takutnya dari situ ya bukannya dia malah lebih baik, takutnya malah dia Iya. trauma. Iya, kan, ya. betul. Apalagi ngebenci kita kan. Nah, kalau dibenci sih nggak apa-apa, wajar sih. Kalau sih Wajar. dibenci. Betul sih. Wajar, itu kebebasan Pendapat. ya pendapat dari rezim, Orang-orang, dari rezim yang kita buat sendiri pasti ada. Pasti ya. Oke nih, terakhir aku denger nih ada program kerjasama antara OSIS MPK Man 22 sama OSIS MPK Man 19. Dengar dari mana? Boleh? Mungkin karena denger dari sebelah mungkin. Oh, Boleh dong di-spill dulu. Spill Bang dikit. Royan, tau Spill nggak, dikit. Bang Royan? Oh ya, ini jadi program sebenarnya dadakan ya. Itu dadakan ya. Jadi gua ngelihat ada broadcast gitu di salah satu forum Ketua OSIS DKI Jakarta dan itu program kerja gabungan gitu antara sekolah berapa bang? SMA berapa tuh? Nggak usah disebut kali ya? Udah. Nggak usah disebut. Pokoknya SMA lah Antara ya. dua sekolah. SMA dan gue mikir nih, wah kalau mereka pun bisa, pasti kita nggak bisa kan? Gitu. Iya. Pasti bisa. Akhirnya nemulah jawaban dari doa-doa gitu. Wah, siapa? Siapa? Man 19 nih, OSIS Man 19 Jakarta. Langsung lah kita hubungin, gercep gitu kan. Nih bang, calling. Ini ada rencana nih kita mau bikin gini, bisa nggak? Akhirnya ketemu lah segala macem, udah terbentuk panitianya kan. Ya. Tuh, jadi program kerja itu berbagi ya bang ya? Betul. Berbagi selama bulan puasa gitu. Memang ini lumayan lucu ya. Lucu sih. Sebenarnya gue juga buka chat, gue baru balik terawih kan. Harus jadi kita buka HP. Bos, ini bos gerak buat ini bos. Oke, Royan Mang 22. Langsung aja, gas. Sikat ya. Langsung aja. Without hesitation ngomong. Betul. Apalagi kan brother Dari Royan. Betul. Royan. Betul. salah satu teman yang baik juga. Udah. Masih. Udah. Nah gitu, dari situ kan apalagi di bulan Ramadan ini ya. Di Iya. bulan Ramadan ini gimana kita membuat amal dan lain-lain pasti kita dapat dilipat gandakan, betul. Dan tentu saja dari kita juga harus meluruskan niat murni semata-mata kita mengejar ridho Allah dan ya berbuat baik pada sesama. Itu aja sih. Panggilan nih. Ini ilahi. Iya, ilahi. Betul, oke. Jadi kalian yang nonton jangan lupa kalau mau donasi ya. Untuk menambah Untuk pahala. menambah Betul, pahala di betul. bulan Ramadan. Ntar bisa posternya langsung aja kita sebar ya. Oke. Oh, bisa langsung. Bisa ya, Oke, bisa ya. oke. Bisa. Oke. Terakhir boleh dong kalian kasih pesan ke viewers yang lagi nonton. Ah, jangan. Ah, udah tadi. Gua udah. Pesan-pesan ya.
Boleh. Tentu saja pesan-pesan jangan lupa sholat, Iya. jangan Sholat lupa Sholat tarawih. sholat tarawih. Sholat tarawih. Tentu saja itu sunnah muakkad yang sangat sayang kalau ditinggal. Untuk viewers Man 22 ya, Iya. tolong jangan suka nongkrong di black, jangan suka nongkrong di warbun karena enggak sih, ya itu aja sih. Ya udah, ya udah. Oke. Dari Ryan? Oke, mungkin ini buat semuanya ya sih, buat semuanya ya. Semuanya. Oke, Ya, buat semuanya. Kalau misalkan bukber, tolong sholat tarawehnya ya. Tolong sholat tarawehnya nih. Iya, apalagi bulan Ramadan. Ah, Tarawih itu. cuma ada pas bulan Ramadan loh. Betul, Itu betul. emang suka terlena tuh. Iya. Kalau bukber. Kalau udah Asik kan? bukber udah putus dah tuh streak ya kan. Asik, ngobrol. Ya, streak taraweh udah hancur. Udah dah. balik lagi ke orangnya sih. Kalau udah pulang bukber jam 9, balik langsung terawih kan kita. Iya, Masya Allah, sama-sama. Masya Allah. Cuman mungkin ingatkan untuk para teman-teman yang Ini sholat taraweh di masjid maksudnya. Oh, tarawih di Iya, masjid. sholat taraweh di masjid. betul sih. Itu juga kan lebih Lebih utama kan buat masjid gitu. Oke. Mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Seru banget ya ngobrol bareng. Padahal banyak. Banyak ya sebenarnya tadi. Kalau misalnya di record 20 menit Lebih ya? lebih kali ya. Oke. Berapa, Bos? Lebih ada ya? 30. Oh. Lanjut. Oke, terima kasih Ryan sama What the, di- Irza atau Rozak yang udah ngeluangin waktu untuk ngobrol bareng. Iya, sama-sama Iya juga. Gio, Nikino ya. Dari CVV. CVP. Oke. CVP. CVP, oke. CVP. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebelum itu kita penutupan dulu ya. Ya. Apaan nih? Kalau aku bilang muda, aktif, kalian kreatif. Oke. Oke, Apa? siap ya. Itu yang belakang jangan lupa tepuk tangan. Iya. Nih, kita ada audiens Harus Iya, ada ya, audiens harus juga ya. yang langsung Banyak nonton. nih. Kayak di Net TV ya, Bang. 1, 2, 3. Muda, aktif, Kreatif. kreatif.